Nggak pakai dibersihin. Seriusnya ya. Ya, jadi kebetulan saya sudah kenal dengan owner Hermina, yaitu Pak Yulizar. Ya, jadi beliau ini juga salah satu rekan untuk proyek kedepannya yang akan kami lakukan kedepannya. Di mana salah satunya memang kami ingin mendukung segmen pendidikan Indonesia, salah satunya melalui Institut Kesehatan Hermina, gitu ya. Dan puji Tuhan sekali, sungguh bangga dan sungguh interest karena bisa hadir di peresmian acara Institut Kesehatan Hermina yang memiliki 8 prodi. Jadi memang ini sangat-sangat harus digerakkan karena semakin berjalannya waktu, kita sudah mau memasuki era 5.0, yaitu Super Smart Society, di mana kemampuan SDM itulah yang menjadi cure atau kunci dari aktivitas bisnis atau produktivitas kerja sehari-hari, khususnya di Indonesia. Gitu. Jadi melalui adanya program baru yaitu kesehatan masyarakat di Institut Kesehatan Hermina dapat membantu memberdayakan calon-calon SDM di bidang kesehatan ke depannya, seperti itu. Jadi tidak hanya pintar secara teori tapi juga secara prakteknya. Dan supaya dengan adanya pengembangan SDM yang semakin maju, Indonesia pun juga semakin maju dan merdeka, terutama dalam menyediakan jasa atau servis kesehatan yang berstandar nasional maupun internasional, seperti itu. Oke, pendidikan di Indonesia menurut saya masih harus banyak yang direvisi juga ya, karena sebenarnya kalau kita ulas balik, sebenarnya kalau misalnya sekolah itu kan yang lulus sekolah ini tidak semuanya cepat mendapatkan pekerjaan, tidak semuanya dapat IPK cum laude, dan yang mana IPK cum laude itu kadang-kadang bisa menjadi patokan untuk dapat kerja bagus atau tidak. Nah, jadi sekarang ini sedang dalam masa inovasi, masa perubahan gitu ya. Banyak change maker di bidang education yang memang ingin sekali menciptakan inovasi untuk menciptakan awareness bagi masyarakat Indonesia bahwa untuk bisa jadi orang sukses, untuk bisa berhasil merintis karir yang kalian mau sesuai passion kalian, itu nggak harus sekolah 3-5 tahun misalnya gitu, nggak harus kuliah sampai 8 semester. Cukup 1,5 tahun atau mungkin 1 tahun aja bisa. Nah, itu sedang akan digalakkan juga nih oleh tim kami, seperti itu ya. Jadi ini kolaborasi pemerintah dengan swasta dan juga dengan saya sebagai perwakilan dari anak muda, perwakilan sebagai Putri Indonesia, seperti itu. Jadi memang change maker ini yang akan mengubah sistem atau circle-nya education supaya kita tidak membawa kebiasaan lama lagi dalam beredukasi, tapi kita bisa menciptakan inovasi yang baru untuk kemajuan Indonesia, seperti itu. Kenapa, Mas? Ya itu dia, kurikulumnya itu juga harus banyak di change lagi ya. I mean kayak adaptasi sangat penting. Nah, sedangkan kalau misalnya lihat di semua provinsi itu kan pemerataan pendidikannya juga kurang dan tidak sama, apalagi di pelosok terpencil seperti misalnya Sumatera Utara. Mungkin di Medan akan berbeda seperti di Toba atau di Karo gitu. Jadi memang gap communication dan accessibility itu juga adalah bagian krusial yang harus terus diinovasikan
sebelum melangkah lebih jauh ke ranah pendidikan atau sebelum mengubah kurikulum menjadi lebih inovatif lagi. Karena kalau itunya belum selesai, gap communication accessibility belum selesai, itu tidak akan bisa menciptakan sebuah dobrakan atau gebrakan baru di kurikulum itu. Karena kurikulum yang baru itu hanya bisa diserap oleh anak-anak yang tinggal di kota besar metropolitan kayak gitu. Yang terpencil boro-boro ya kan, ada internet aja syukur, ini pun gimana mau ada kurikulum internet aja nggak ada kayak gitu. Ya, harapannya dari Tabita sebagai Putri Indonesia Sumatera Utara 2023, saya ingin sekali dengan adanya saya sebagai role model atau benchmark ya untuk anak-anak muda, saya bisa menginspirasi teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada untuk tetap semangat menjunjung impian, totalitas tanpa batas, jangan menyerah, dan yang paling pasti kalian harus mencari atau menemukan jati diri kalian sebagai seorang pemimpin di masa depan gitu ya. Karena apa? Karena memang ketika kita punya kredibilitas, integritas, dan juga trustworthy yang kuat, kita akan bisa memimpin mau kemana nih arah kita dan arah komunitas kita, arah lingkungan kita. Karena itu berawal dari diri kita sendiri gitu. Dan yang paling penting harus punya hati mau melayani, karena itu adalah bagian penting dari edukasi ke depannya. Seperti itu untuk menciptakan Indonesia Emas 2045 yang semakin merdeka. Maras. Thank you, makasih.